Oke, ini sebentar coba saya bacakan testimoninya tadi dari Marcella Reina, Ibu Marcella ya. Ini saya bacakan dulu coba testimoninya ya. Terima kasih Nates, dulu saat kuliah dan dikenalkan untuk pakai Nates, sekarang sudah bebas nyeri head. Ada saat seminggu setelah pakai beberapa bulan, sakitnya parah dan baru ingat bahwa hasil HCA dari Keke dulu disebutkan ada kemungkinan miom. Nah, puncak sakitnya bikin lemes tapi ada gumpalan darah sebesar satu ruas jari, Bu Aci. Setelah itu headnya lancar, bahkan jadi lebih cepat selesai. Nates dan SGF sungguh bantu untuk kelancaran head saya. Itu puji Tuhan dan thanks Keke selalu punya produk unggul. Oke, ini dari Ibu Marcella Reina. Boleh kita gabung Bu Marcella mana ya? Halo, selamat siang Oke. Bu Iya. dan Bu Aci. Iya, halo Ibu, selamat sore. Boleh diperlihatkan wajahnya Ibu? Udah? Sudah ya, oke, mungkin belum kelihatan di saya. Oke, Ibu Marcella tadi sudah cerita ya testimoni ya Bu ya menggunakan Nates. Nyeri headnya hilang ya Bu Marcella ya. Oke, boleh diceritain Bu pengalamannya gimana sih Bu bisa hilang nyeri headnya? Jadi awalnya itu kan tadinya konsumsi SGF aja Bu ya, karena kenal Keke, terus dikenalkan, terus habis itu ternyata upline saya lagi bikin proses untuk HCA. HCA rutin, kemudian saya disuruh coba periksa gitu. Kalau HCA itu kan menurut saya pemeriksaannya lumayan lengkap Bu ya, dari yang permasalahan yang besar sampai yang kecil. Saya dibacakan hasil dari upline juga, dibilang kok kamu lucu ya ada kemungkinan miom katanya gitu. Saya kaget, wah kenapa nih? Awalnya memang saya nggak pakai Nates awalnya, karena maksudnya mungkin saya lancar-lancar aja, walaupun memang adalah nyeri headnya. Saya kira itu masih normal. Kemudian dari HCA sudah selesai gitu, akhirnya upline saya udah wajib terus ya gitu. Memang nggak langsung bereaksi Bu, nggak, maksudnya sakitnya masih wajar, tapi setelah mungkin sekitar 6 bulan ya, saya waktu itu saya di kuliah di Serpong, kemudian sakit banget selama seminggu, saya bingung, saya tanya upline saya kok tumben gitu, sakitnya bisa sesakit itu gitu. Terus kemudian coba tambah SGF-nya juga, tapi tetap pakai Nates gitu. Saya ganti lebih sering aja gitu ya, takutnya memang karena ada sesuatu. Akhirnya pas selama seminggu itu, hari minggu yang terakhir, maksudnya hari yang ketujuh gitu, tiba-tiba saya cek ada gumpalan darah tuh sebesar ini Bu. Saya bingung gitu, wah itu keluarnya setelah itu masih agak sedikit perih, tapi saat malam saya tidur udah langsung plong gitu, udah benar-benar udah nggak sakit seperti seminggu itu gitu. Saya sampai kaget, saya bilang sama upline saya kok bisa ya ada gumpalan darah gitu. Terus ditanya juga ke upline director saya juga, dia bilang mungkin itu kemungkinan miomanya gitu. Jadi mungkin ada gumpalan darah yang mungkin bisa nantinya kalau tidak ditangani gitu ya, nggak kenal Nates sebelumnya, atau misalnya nggak dikasih SGF juga, ataupun dulu sempat minum omega juga ya, omega EPO juga sempat, tapi dia bilang ya kalau dibiarin mungkin itu akan menyebabkan sampai mioma, dia bilang gitu. Oh bisa begitu ya. Jadi saya langsung wah udah deh nggak berani pakai yang lain lagi, udah cukup yang kejadian sebelumnya. Jadi sampai sekarang SGF tetap saya lanjutin. Terus kemudian Nates sama sekali kalau misalnya kepepet banget sampai saya lupa, benar-benar lupa, baru itu saya nyolong-nyolong, tapi bukan habis itu besoknya kalau udah sempet ganti, udah ketemu Nates lagi, saya baru pasti pakai gitu sih Bu. Oh gitu. Kebetulan. Oke. Nah itu tadi Bu Marcel juga sebutkan jadi lebih lancar ya, lebih cepat berarti Bu siklusnya. Biasanya dulu berapa lama? Dulu yang seminggu itu sih Bu, dan itu seminggunya itu yang saya bingung sekitar 5 hari itu deres Bu ya, tapi itu pasti pas hari terakhir-terakhirnya kayak cuma dikit-dikit tapi masih ada gitu, jadi saya nggak mungkin lepas pembalut juga gitu.
Oh. Karena ya kalau penti pasti nggak akan cukup untuk nampung ilah kejadian yang 7 hari sakit itu. Dari 7 hari saya cuma sekarang 2-3 hari doang. Oke. Gitu. Berarti sekarang udah nggak ngerasain nyeri-nyeri lagi dong berarti? Nyeri-nyeri cuma kayak apa namanya, yang sakit kram habis senggol bacok ya Bu ya. Senggol bacok. Oke. Senggol bacok bahaya Bu. Berarti emang ada pengaruhnya ya Bu ya ketika menggunakan nates. SGF berarti masih rutin sampai saat ini ya? Masih Bu. Berapa dosisnya Bu biasa minum dalam 1 hari? Halo? 10 sih Bu. 10 ya. 10. Oke ya. Sekarang usianya berapa nih? Aku manggilnya Ibu atau Kak? Ini cocoknya nih. Oh, saya umur 25 waktu kejadian 25. Berarti saya 21 berarti Bu. 21. Ini kalau tadi kita dengar penjelasannya Bu Aci kan biasanya umur 20-an ya Bu Aci ya. Biasanya hormon prostaglandinnya tuh lagi naik-naiknya. Masih bekerja, masih overreacted. Masih kelebihan reaktif ya. Oke. Dibantu dengan nates dan juga SGF udah berkurang nih Bu Aci ini. Berarti memang membantu sekali ya nates dengan SGF ini ya. Nutrisi dan juga pilihan pembalutnya yang berkualitas berarti Bu Aci nih. Jadi emang untuk dysmenorrhea itu memang ada yang dia sampai sampai darah menstruasi kayak mengendap di dalam karena memang dari perilaku prostaglandinnya itu. Gitu, makanya yang tadi ada gumpal-gumpalnya itu yang disebut dengan kalau kita banyaknya bilangnya dibilangnya ada gumpalan-gumpalan atau tahu-tahu gitu kan, ada yang bilang seperti itu gitu. Nah itu juga sebenarnya kerja dari prostaglandinnya juga gitu loh. Nah makanya menimbulkan nyeri juga gitu. Jadi pas tadi udah rutin minum SGF juga nggak keluar-keluar lagi juga kan gumpalan-gumpalannya gitu ya. Kayak gitu. Iya. Oke deh, terima kasih Kak Marcella Reina sudah berbagi tadi mengenai ceritanya setelah menggunakan nates dan juga SGF secara rutin rasa nyerinya sudah mulai berkurang ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Kak Reina ya. Oke. Dan tadi tuh kalau testimoni dari Kak Marcella Reina. Sekarang saya mau cerita sedikit Bu Aci mengenai pengalaman saya. Jadi Bu Aci tahu sendiri dulu waktu aku sebelum melahirkan ya, kalau lagi mens kan sakitnya luar biasa, bahkan sampai nggak masuk sekolah, nggak masuk kuliah, sampai nggak masuk kerja. Bu Aci tahu sendiri deh tuh kalau saya nggak masuk berarti saya lagi nyeri head. Dan sampai akhirnya saya memutuskan untuk periksa ke dokter karena memang menurut saya itu udah di luar kewajaran waktu itu. Nah ternyata dokter itu bilang kalau saya kemungkinan besar adalah endometriosis waktu itu. Jadi hancurlah hatinya ya kan endometriosis karena memang efeknya kan bisa berujung ke sulit memiliki keturunan gitu. Nah akhirnya dokter kasih saya obat hormon waktu itu selama 3 bulan konsumsi. Saya konsumsi memang berkurang sakitnya, tapi yang namanya kita konsumsi yang bersifat hormon pasti kan ada side effect-nya Bu Aci. Mulai siklus headnya nggak teratur, terus juga darahnya sedikit banget, alhasil jadi nggak enak di badan. Akhirnya waktu itu saya putusin untuk udah deh rubah pola makan, pola hidup gitu ya. Saya coba kurangi makanan yang tinggi gula, karbo. Saya kurangi yang berkafein, terus lebih banyak ke protein, sayur sama buah waktu itu Bu Aci. Terus plus setiap pagi minum SGF 10 tablet waktu itu. Jadi rutin setiap pagi minumnya 10 tablet SGF dan pakai nates ya tentunya. Dan amazingnya itu di siklus berikutnya nggak ngerasain apa-apa. Langsung satu siklus ya? Iya, jadi waktu itu bahagia sekali. Berarti benar-benar nyeri head ini sebenarnya bisa dikurangi dengan tadi asupan gizi yang cukup, terus pola makan, pola hidup kita dirubah, sama juga menggunakan pembalut yang baik tentunya gitu ya Bu Aci ya. Jadi benar-benar semenjak itu ya udah dirubah lagi deh pola makannya gitu kan. Maksudnya kita lebih yang ke kurangin yang makanan yang manis-manis, yang berkafein, lalu juga yang tinggi garam. Benar. Gitu. Jadi buat para wanita yang masih mengalami nyeri hebat, masih bisa kok dikurangi dengan kita merubah pola makan kita, pola hidup kita lebih sehat lagi gitu ya.